Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, karena yang datang belum full, kita baca aja lagi. Fadol, langsung aja. Al-faslu tsalitsu. Fadol. Hukmu hukmu tolabil ilmi. Fardu. Kenapa fardu? Kifayatin. Bila qama bihi man yakfi sara fi haqqil Akhirina sunnatun. Betul. Kata penulis. Al-faslu tsalitsu. Al-faslu sebagai mubtada. As-tsalitsu na'at. Hukmu khabarnya. Talabi mudhafun ilaih, al-ilmi mudhafun ilaih. Apa artinya nih? Pasal yang ketiga, hukum apa? Menuntut ilmu. Ini bukan orangnya. Kalau orangnya tolib, ada alifnya. Hukmu tolabil ilmi. Hukum menuntut ilmu. Maksudnya pekerjaan menuntut ilmu apa hukumnya gitu loh. Nah, kata penulis di bawahnya, tolabu mubtada, al-ilmi mudhafun ilai, asy-syar'iyyi na'at, fardu khobarnya. Kenapa kita nggak baca fardun kifayatun? Kenapa mudhaf ilai? Nakiro. Kenapa nggak bisa mudhafun ilai? Kenapa? Iya, kenapa coba? Iya, kenapa? Coba dari sisi lafaz. Kenapa nggak kita katakan fardu yang kifayah? Jadi naat dong. Kenapa nggak bisa jadi naat ini? kan gundul. Ah, itu dia. Karena kifayahnya muannas, fardunya enggak. Nah, maka kita jadikan dia idhofah, fardu kifayatin ya. Nah, fardu kifayah itu apa? Di situ dijelaskan idza qoma, idza di situ syarat, ada makna zaraf. Qoma fi'il madhi sebagai fi'il syarat dalam keadaan majzum. Bihi jar majrur, man fa'ilnya, yakfi fi'il mudhari, sara fi'il madi nakis, temannya kana. Nah, dia sebagai jawaban syarat dalam keadaan majzum berarti fi haqqi jar majrur, al-akharina, al-akharin tadi salah ya. Mudhafun ilai. Sunnatun. Enggak, kalau khobarnya soro pasti bukan. Khobarnya bukan khobar dia. Khobarnya soro di fi haqqil akharina. Jar majrur khobar. Walaupun di depan. Berarti sunnatun bukan mubtada, ganti nama dong, udah masukkan soro seperti kana. Isim soro. Kan udah ganti nama dia kalau udah masuk. Nah, itu dia. Isim kana, isim soro. Lanjut. Terjemahkan. Menuntut ilmu syar'i
fardu kifayah, kewajiban yang kifayah. Tahu kan? Nah, di situ penjelasannya. Idza qoma bihi man yakfi, apabila qoma bihi, kita bisa terjemahkan aqoma, apabila ada orang yang menegakkannya, orang yang mencukupi, nah, man yakfi, untuk menegakkannya. Jadi qoma bihi itu seperti mana? Aqoma yuqimu iqomah, menegakkan. Qoma bil qisti, menegakkan keadilan. Jadi koma kecampur bi seperti jadi wazan af'ala. Apabila ada orang yang cukup untuk menegakkannya, ya, nyanya di hi, sara fi haqqil akharina sunnatun. Apa? Jadilah pada hak orang lain menjadi sunnah. Jadi maksudnya nuntut ilmu, kalau sudah ada yang nuntut ilmu, berarti yang lain tidak jadi wajib. Nah, akhirin ya tadi salah, bukan akhirin ya. Tentu ini nuntut ilmu yang ilmunya juga fardu kifayah ya. Kalau ilmu yang sifatnya fardu ain, nggak ada fardu kifayah pada hukumnya. Misalnya seperti akidah, yang kita nggak katakan nuntut ilmu akidah fardu kifayah, karena semua pasti kena fardunya. Kalau masalah ilmu akidah atau ilmu untuk mengamalkan sholat. Nah ini yang kayak gimana yang fardu kifayah dari sisi nuntut ilmunya, seperti ilmu-ilmu yang memang tidak dibutuhkan oleh seluruhnya, seperti bahasa Arab. Ya, bahasa Arab dikatakan hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang nuntut ilmu maka yang lain tidak wajib. Soalnya kalau kita bilang wajib nanti semuanya dosa. Yang nggak dosa yang ini, yang belajar bahasa Arab doang. Itu berat ini. Nah, apalagi fardu kifayah? Sholat jenazah atau menyelenggarakan jenazah seluruhnya, nggak sholat doang ya. Terus apa lagi? Kalau sebagian itu Sholat id Allahu a'lam. sholat di masjid itu kan sebagian ada. Iya, sholat di masjid kata Imam Nawawi fardu kifayah. Apalagi? Yang paling jelas deh, jangan yang berselisih. Soalnya tadi kayak sholat id aja beberapa ulama mengatakan wajib fardu. Azan misalnya. Nah, azan fardu kifayah kan? Kalau nggak ada azan dosa semua. Giliran satu menegakkannya, yang lain gugur. Lanjut. Enggak, tolabul ilmi wajiban alal insani ainan ayyi fardu ai fardu aini fardu ainin, atau boleh juga fardu ainin. Wa dhabituhu an yatawaqqaf alaihi ma'rifatu ma'rifatu ibadatin. ma'rifatu ibadatin Nah ini bukan naat, ini jelas, nanti kita lihat artinya. yuridu fa'laha Fi'laha au mu'amalatun yuridul qiyama biha. betul. Betul? Ya. Wa innahu Apa maksud itu? Kata penulis, wa qad yakunu fi'il mudhari nakis, qadnya berarti apa? Sungguh atau kadang? Bukan, kalau masuk ke mudhari kadang. Tolabu isim yakunu, betul. Al ilmi mudhafun ilaihi wajiban, khobarnya yakunu, betul. Alal insani jar majrur ainan. Ini bisa hal atau naatnya wajiban. Bisa jauh naat.
Ya, apalagi yang menghalangi dia jar majrur. Jar majrur emang paling apa? Paling suka-suka dia. Taruh di mana aja. Ai fardu ainin. Ainya huruf tafsir, fardonya maf'ulun bi bisa atau badal ke wajiban atau boleh juga khobar kalau antum baca fardu. Berarti ai huwa fardu ainin. Terserah tuh mau baca yang mana. Aininnya mudhafun ilaih. Wal dhabituhu dhabitu mubtada betul, hunya mudhafun ilaih. An yatawaqqafa bukan fi'il mudhari mansub kena an. Nah, ini nanti jadi khobarnya dhabitu. Alaihi jar majrur ma'rifatu. Ayo. Fa'il siapa? Ya tawakkuf. Betul, ibadatin mudhafun ilaih. Kenapa nggak mungkin at? Itu ada tak sama sih ya. Iya. Kalau ini aneh kalau jadi naat, apa arti coba jadi naat? Ma'rifah pengetahuan, ibadah. Nah, pengetahuan yang ibadah kan enggak? Nah, pengetahuan terhadap suatu ibadah. Kenapa dibikin jadi nakirah? Karena Syekh mau mengungkap kata satu di sini. Isim kalau nakirah kan ngasih mana? Satu itlaq. Nanti kita lihat terjemahnya. Yuridu fi'il mudhari fi'lah maf'ulun bi betul. Haknya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Au muamalatun atau afwan au muamalatin. Salah ini. Iya, muamalatin. Hah? Bukan mudhafun ilaih. Ma'tuf kah? Ibadah. Ma'rifatu muamalatin yuridu al-qiyamah sama belakangnya bihajar. Ajar ini kaidah penting nih. Ya. Nah, di yuridu di situ jumlah terletak setelah isim nakirah. Ibadah sama muamalah nakirah, yuridu jumlah. Ada fi'il sama fa'il pasti kan di dalam fi'il kan pasti ada fa'ilnya. Berarti dia sebagai naat. Nah, entar terjemahannya coba diterjemahkan. Wa qad yakunu thalabul ilmi wajiban. Dan terkadang menuntut ilmu itu wajib. Alal insani atas seseorang atau atas manusia ainan secara lawannya kifayah. Secara individu atau enggak ya? Secara individu. Maksudnya wajib kena semua. Lawannya fardu kifayah fardu ain. Maksudnya adalah fardu ainin tadi atau fardu ainin. Nah, ini yang kita bilang wajib atas semua orang. Wal dobituhu. Dobitnya apa dobit? Bukan. Ketentuannya gitu ya. Nah, kaidahnya gimana sih gitu loh. Para ulama ngebedain dobit sama qaidah. Kalau qaidah kan antum sering kan dengar kaidah. Kaidah itu satu genre atau cabang ilmu besar. Kalau dobit sama artinya kaidah, cuma dia lebih sempit. Misalnya kaidah apa? Kaidah fiqhiyah misalnya al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu sesuai dengan maksudnya. Kalau ada kaidah begini. At-tauhidu bin nafyi wal isbati. Tauhid itu dengan penafian dan pengisbatan. Ini bukan kaidah. Ini namanya dobit. Kenapa? Karena dia kaidahnya lebih sempit ke ilmu akidah doang. Kalau al-umuru bimaqasidiha, seluruh cabang kena dia. Nah, itu disebut kaidah. Makanya ilmu yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah besar disebut qawaid fiqhiyah.
Kalau kaidahnya lebih sempit, misalnya tentang masalah fikih muamalah, ada lagi kaidahnya kan? Misalnya setiap hutang yang mengambil manfaat sama dengan riba. Ini bukan kaidah, ini dawabit. Nah, ini ya. Mufradnya dobit. Nah, di sini kenapa pakai dobit? Karena lagi bahas masalah ilmu ini apa? Thalabul ilmi. Ya, makanya kitab yang kita kaji itu hari Kamis apa judulnya? Qawaidut Tauhid. Ustaz Zainuddin kan bilang, ini sebenarnya judulnya lebih tepat dibilang Dawabitut Tauhid. Karena kaidahnya lagi ngebahas masalah tauhid, lebih sempit dia. Enggak seperti Lebih spesifik. iya, lebih spesifik. Kalau kaidah harusnya kena ke semua, global. Cuma kenapa saya pakai kaidah? Ya karena beberapa ulama ada yang nggak mau bedain. Dawabit, qawaid, pokoknya sama-sama ketentuan gitu. Atau enggak mungkin saya pengen menjelaskan ini walaupun cabangnya tentang tauhid, tapi ingat tauhid ini perkara penting. Jadi kalau dibilang qawaid kayaknya terlalu sempit, dia bilang qawaid aja. Nah, seperti itu. Nah, dobitnya, ketentuannya kita terjemahkan seperti kaidah, ketentuan. An yatawaqqafa alaihi, berhenti di atasnya, ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha. Pengetahuan terhadap satu ibadah yang dia ingin melakukannya. Nah, susah terjemahnya. Ketentuannya kapan nuntut ilmu dengan wajib? Ketika pengetahuan terhadap satu ibadah yang dia ingin melakukannya, yatawaqqafa alaihi, berhenti di atas nuntut ilmunya. Maksudnya kalau dia mau ngelakuin sholat, dia nggak bisa ngelakuin sholat. Muslim baru masuk Islam, dia nggak bisa ngelakuin sholat, nggak ngerti sama sekali, baru masuk Islam. Berarti saat itu nuntut ilmu tentang sholat wajib ain gitu loh. Karena pengetahuan terhadap satu ibadah yang dia mau lakuin berhenti saat itu, dia nggak bisa ngelakuinnya, berarti saat itu wajib. Nah, wajibnya ain. Nah, ini dobitnya kapan nuntut ilmu jadi wajib ain? Seperti ini. Contoh kalau di antum gimana? Istri antum haid, dia nggak ngerti ngitung, antum juga nggak ngerti ngitung, saat itu wajib ain antum untuk belajar. Banyak nih kasusnya nih, dia belajar soal walaupun antum dianya udah lagi ngelakuin, udah mengalaminya, biasanya udah nggak kepikiran untuk belajar kan, terus antum juga nggak ngerti. Saat itu wajib tuh dua-duanya tuh. Iya, kalau dianya mungkin masih ada uzur lah karena dia ngalamin mungkin agak susah, tapi nextnya dia wajib. Nah, antum yang dalam keadaan sadar, perutnya nggak sakit dan sebagainya, saat itu harus dipelajari tuh. Penting nih dobitnya. An yatawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'la. Yang kedua, ma'rifatu muamalatin yuridul qiyama biha. Anak keluarkan ma'rifatunya. Nah, kapan nuntut ilmu juga wajib? Ketika pengetahuan terhadap muamalah yang dia ingin menegakkannya, yatawaqqafa alaihi, berhenti di atasnya. Antum mau muamalah apa? Kemudian antum enggak ngerti, akhirnya enggak berani muamalah, berarti saat itu muamalah tentang yang antum mau lakuin wajib ain. Lanjut. Wah, ini daging nih. Hah? Dikira berarti itu ya udah jangan lakuin dulu gitu. Iya, nggak apa-apa, jangan lakuin dulu, tapi minimal antum sudah ada kewajiban. Lu udah ada kewajiban untuk mempelajarinya. Tapi kalau ibadah ada kan nggak bisa ada sesuatu yang antum nggak bisa berhenti dulu gitu, kayak misalnya sholat tadi. Itu harus mau nggak mau harus dipaksain belajar itu. Lanjut. فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف Betul. كيف يتعبد الله. Nah, itu fiil pakai tak berarti wazannya ta'abbada yata'abbadu. كيف يتعبد الله. Yata'abbadu lillahi. Ada linya enggak? Nah. يتعبد لله بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة. Beda cetakannya. Wa kaifa yaqumu bihadhil muamalati. Nah, taib. Iya, kata penulis lanjut. Fa innahu. Fa-nya kita bikin jadi atas saja. Innahu. Apa innahu?
Inna dan isimnya. Inna dan isim innanya hu yajibu. Fi'il mudhari. Nah, ini nanti fi'ilnya dan fa'ilnya jadi khobarnya inna. Fi'il apa nih kok begini bentuknya? Yajibu. Nah, sepi banget hurufnya. Ada yang hilang betul. Ya, ini yang depannya waw ini. Wajaba yajibu. Alaihi fi hadhihi al-hali. Mudhafun? Bukan. Badal dari hadhihi. Alif lam terletak setelah kata tunjuk. Udah insyaallah udah termurojaah kan? An ya'rifa. Fi'il mudhari mansub kena an. Nah, kaifa. Ya, enggak bukan khabar. Bukan isim isyarah nih. Bukan fa'il. Fa'ilnya siapa? Yajibu. Fa'ilnya yajibu di an ya'rifa. Nah, ini kalau kita takwil nih jadi an sama ya'rifa jadi ma'rifatu. Fa'ilnya yajibu. Fa'inahu yajibu alaihi fi hadhil hal ma'rifatu kaifa. Hah? Bukan. Kaifa di sini Allahu a'lam maf'ulun binya ya'rifa. Nah, mengetahui bagaimana ya ta'abbadu lillah. Nah, mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Allah. Kalau dia an ya'rifanya kita takwil jadi fa'il berarti nanti kaifanya mudhofun ilaihnya ma'rifatu. Ma'rifatu kaifa ya ta'abbada, tapi dia kan ya ta'abbadu, tapi dia kaifa mabni. Ya, enggak bisa jadi majrur mudhofun ilaih kaifi misalnya. Ya ta'abbadu. Fi'il mudhari lillahi jar majrur bi hadhil al ibadati badal. Cari hadhihi kata tunjuk setelah dia alif lam. Wa kaifa yakumu bi hadhil muamalati enggak ada ya? Oh iya ada, astagfirullah. Wa kaifa sama berarti yakumu sama bi hadhil muamalati sama persis. Nah, terima kan? Fa innahu wajib atasnya fi hadhil hal pada keadaan seperti ini, yakni ketika dia mau beramal dia berhenti enggak ngerti an ya'rifa kaifa yata'abbadu lillah. Nah, untuk mengetahui bagaimana dia beribadah untuk Allah bihadhil ibadati. Dengan ibadah ini. Atau boleh juga ya ta'abbadunya kita terjemahkan merendah lah ya. Karena saat ini dia dia wajib dalam keadaan ini untuk mengetahui bagaimana cara merendah, enak juga ya. Ya ta'abbada beribadah sebenarnya maknanya. Itu ya tafa'ala. Iya, tafa'ala itu. Beribadah aja lah. Dia beribadah kepada Allah dengan ibadah tersebut gitu loh. Wa kaifa yaqumu bihadhil muamalati, dan dia juga wajib untuk mengetahui, nah ini kan atofnya nih. Bagaimana dia menegakkan muamalah ini. Nah, atau muamalah tersebut. Lanjut. Fafardu enggak, fafardu kifayatin. Ro-nya ro sukun. Fafardu kifayatin wa yanbaghi lil talibil ilmi an yash'uru nafsuhu atau boleh juga yus'ira nafsahu. Bifarli kifayatin hala tolabihi
Nanti i'rabnya sebagai hal itu. Hal bunyinya hal. Tolabihi. Dikit lagi. Liyahsula lahu sawabu. Tawabu fa'ilil fardi ma'at Betul. Matahsili ilmi. Kata penulis wa ma'ada zalika, ma'ada ini alat istisna nih, pengecualian. Kita belum belajar ya? Berarti adanya boleh kita i'rab sebagai fi'il madi. Zalikanya maf'ulun bih. Ma-nya ma masdar ya. Minal ilmi jar majrur. Ma-nya afan bukan fi'il madi. Ma-nya berarti syarat. Apa-apa yang gitu ya. Berarti adanya saat ini karena ma-nya bukan ma masdariyah, nanti dia di-i'rab sebagai huruf jar. Zalika majrurnya. Minal ilmi jar majrur. Ada ma kalimat syarat. Fa fardu, fa-nya penghubung jawaban syarat. Fardu enggak apa i'rabnya? Khobar betul. Khobar siapa? Ini enggak, khobar dari mubtada yang disembunyikan. Ini susah ini. Jadi ma nih syarat, dia mubtada benar. Nanti khobarnya si syarat adalah jawaban syarat secara keseluruhan. Ini kalimatnya wa ma ada dzalika minal ilmi fa huwa fardu kifayatin. Berasa kok nanti pasti terjemahan. Kifayatin. Wayan bagi fil mudhari li talibi al ilmi mudhafun ilai an, boleh yas'ura boleh yus'ira ya. Fil mudhari kalau yus'ira berarti nafsahu maf'ulun bih. Kalau yas'ura berarti nafsuhu fa'il. Yang lebih lumrah yas'ura, tapi dari sisi nafs muannas harusnya tas'ur. Tapi kan muannas majazi boleh fiilnya muzakkar. Kalau yus'ira membuat, yas'uru merasakan. Kalau as'ara yus'iru membuat merasakan. Ngerti gak? Gimana ya? Kalau yas'uru merasakan seperti nazala turun, anzala menurunkan. Dapat? Yas'uru merasa, as'ara yus'iru membuat jiwanya merasakan, gitu loh. Dapat gak? Jadi ta'diyah dalam bahasa Arab, tadi anak nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi fi'il jadi butuh objek. Kalau dibikin jadi wazan as'ara yus'iru tadi. Nanti objeknya nafsahu maf'ulun bih. Ntar kita lihat dulu. Anna dan isimnya qaimun. Khobar anna bi fardi jar majrur kifayatin mudhafun ilaihi hal dari talabi mudhafun ilaihi liyahsula bukan yahsula fi'il mudhari kena li mansub, berarti li nya li apa nih? Bukan namu amr. Lamu kai persis seperti li huruf jar. Ya, makanya beberapa i'rab juga mengatakan li yahsula begini ya, dibilangnya jar majrur. Lahu sawabu. Hah? Fa'il, kok fi'il? Fa'ilnya. Fa'ili mudhafun ila al-fardi ma'at tahsili jar al-ilmiyyi
Bukan. Naat. Terjemahkan. Wa ma ada dzalika, dan apa-apa yang tadi apa ada anak bilang istisna, pengecualian. Dan apa-apa yang selain itu maksudnya di atas tadi itu yang dobitnya fardu ain, maka wa ma ada dzalika, dan selain apa-apa yang selain itu dari ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang dia enggak berhenti untuk ngamalin, fa fardu kifayatin, maka masuknya ke fardu kifayah, maka dia fardu kifayah. Ya, wayan bagi dan apa yang bagi? Sepantasnya. Nah, sepatutnya. Nah, bagi penuntut ilmu ini baru orangnya nih tolib. An yas'ura nafsuhu, untuk dirinya merasa. Nah, atau kalau kita baca an yus'ira nafsa, untuk sudah sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk menjadikan atau membuat dirinya merasa. Gimana ya? Untuk menghadirkan perasaan pada dirinya, annahu, bahwasanya dia qaimun, menegakkan bi fardhi kifayatin, menegakkan fardu kifayah. Fardu kifayah tuh dari satu sisi ada pahala besar karena antum, sebab antum orang lain gugur kewajiban. Nah, makanya saya bilang sepatutnya ditongolin nih perasaannya ketika nuntut ilmu, seperti antum punya jasa terhadap orang lain. Hala talabihi, tatkala atau dalam keadaan menuntut ilmu. Kenapa? Liyah sulalahu sawabu fa'ilil fardi, supaya dia mendapatkan, dianya lahu sawabu fa'ilil fardi, pahala pelaku fardu, pelaku kewajiban. Ma tahsilil ilmi, bersamaan dengan tahsil mendapatkan ilmu. Jadi biar antum dapat dua pahala sekaligus, ilmunya dapat dan pahala fardu kifayah karena ngerasa gitu kan, dapat juga. Lanjut. Syakka. Isim la. Udah belajar belum isim la? Terakhir kayaknya kemarin. Anna dong. Nah, itu tolabnya bukan fi'il madi. Itu masdar tolabun. Kena anna tolaban. Tapi dia mau mudhof. Hilang tanwinnya, anna tolabal. Min. Betul. Wala siyama fi waqtina hadza hina bada. Hinanya sampai dulu. Fi waqtina hadza. Kata penulis wala syakka. Syakka enggak apa irobnya? Bukan. Mansub isim la. Seperti inna dan anna. Cuma kalau la isimnya enggak boleh bertanwin dan enggak boleh beral. Ya, la syakka, la ilaha, la sifaa, la haula kan. Kalau inna syakkan pasti tanwin atau enggak minimal ada alif lam. Inna syakka. Nah, kalau la enggak. Wala syakka anna talaba. Anna dan isim anna. Al ilmi mudhafun ilaihi min afdali al a'mali mudhafun ilaihi. Bal huwa mubtada min al jihadi jar majrur fi sabili jar majrur Allahi mudhafun ilaihi. Wala siyama sama isim la aja kita irab. Siyanya isim la, ma-nya tambahan. Fi waqtina jar majrur hadza fi waqtina hadza sebagai naat.
Ma'rifah. Insya Allah kita lanjut lagi nanti.